Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian masyarakat mengenai keterbukaan informasi yang ada di desa. Rencana kami di desa itu akan dibuatkan semacam web itu, outputnya ya, di mana web itu nanti kami akan aktifkan web itu supaya bisa diakses oleh desa gitu. Jadi ini prinsipnya keterbukaan informasi, Mas Wawan. Jadi nanti informasi itu sebenarnya berdasarkan undang-undangnya kan informasi yang disediakan secara berkala, kemudian informasi yang diumumkan serta-merta, informasi yang disediakan setiap saat dan juga dikecualikan. Nah, untuk yang disediakan secara berkala itu biasanya terkait dengan anggaran itu. Kemudian yang disediakan setiap saat itu biasanya prosedur, misalnya bagaimana masyarakat meminta KTP ya, itu setiap saat. Dan yang serta-merta itu mungkin bencana. Itu web apa ya? Di kayaknya kalau nggak salah web dari ini loh, Bu. Dari apa ya? Dari kabupaten. Mungkin kurang lebihnya seperti ini, Pak. Jadi ada profil desa, mungkin ada secara desa juga. Lalu di sini ada menu struktur organisasi, visi misi, itu. Lalu dari data desa sendiri ada banyak juga, Pak. Nanti ini kondisional saja. Mungkin bisa kami hapus salah satu menu juga. Ada data wilayah, KK, pendidikan, pekerjaan, sampai data warga negara juga. Lalu ini ada peta buat lokasi desanya. Informasi bisa kita taruh di sini, Bu, di bagian sub. Nah, nanti misalkan Pak Wawan punya foto-foto apa, nah itu dengan Mas Erika biar masuk sini, Pak Wawan. Terutama kekhasannya itu desa ini adalah desa TKI. Meskipun belum lengkap karena kita masih membutuhkan data-data Bapak Ibu dari desa sendiri gitu. Tapi karena desa juga sedang sibuk-sibuknya tentang vaksin, jadi nanti bisa kita update nanti untuk informasi di dalam websitenya. Syukur alhamdulillah Pak Ruswi selaku Kepala Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Karipare, Kabupaten Malang, beserta perangkat ya, Mas Wawan, Mas Mamat ya, kemudian Pak Khairul Saleh, Mbak Aulia, juga tim kami untuk pengabdian mengabdi. Kenapa Desa Arjo Wilangun yang kami pilih? Karena desa ini sudah lama kita berkolaborasi dan kami berharap aktivitas kita ke depan ini akan tetap berjalan sustainable, berkelanjutan ya, dan bermanfaat bagi kita bersama. Web itu akan kami serahkan kepada Pak Kades dan staf. Mudah-mudahan web yang kami buat itu nanti akan terus bermanfaat. Harapan kita dengan web ini aktivitas yang berkembang di desa ini akan terus bisa diupdate gitu ya di dalam web ini, terutama terkait dengan keterbukaan informasi, karena nanti di web itu ada ruang yang disediakan untuk keterbukaan informasi. Dengan web ini harapan kita semua aktivitas dapat berjalan lebih baik lagi. Dan web ini untuk tetap dipelihara, ada satu manpower mungkin yang diserai untuk tetap mengawal web ini agar web ini tetap aktif. Cara menginput data. Nah, nanti kami adik-adik kami mendampingi Bapak cara menginput data. Nah, data ini nanti juga termasuk pada saat menginput data itu juga mengklasifikasi data. Oh, data ini masuk menu ini, fitur ini. Data ini masuk menu ini, fitur ini. Data ini masuk menu ini, fitur ini. Nah, untuk membuka data dan memanfaatkan data. Misalnya ada LSM tertentu yang kurang percaya barangkali pada kita suruh, wah datanya ada. Kalau gitu tolong saya di print out, diambilkan di-downloadkan dari web itu, lalu diambil, lalu kemudian diserahkan. Itu kan berarti kan itu mendapatkan data. Termasuk juga memelihara data, jangan sampai data ini nanti pindah tempatnya atau hilang entah kemana gitu kan. Itu menghapus data dan mengupdate data.
oh ini datanya sudah tidak berguna kan, dia hapus, update, ya diupdate, diperbarui dengan data. Oh ini ada kemarin itu ada 5 orang pindah, yang satu pindah karena alasan kerja, yang satu pindah alasan kawin, yang satu pindah alasan ikut orang tuanya dan segala macam. Dan ini ada data yang penduduk yang masuk, yang meninggal, yang macam-macam, itu termasuk jenis data aktif dan dinamis yang diletakkan pada web yang dinamis. Kenapa web itu digunakan sebagai media informasi tadi, di mana setiap warga masyarakat dapat menyampaikan dan menerima informasi dari situ, ya, dapat menerima informasi dari situ. Nah, karena pada dasarnya ya perangkat komputer itu merupakan teknologi yang sangat banyak manfaatnya. Di sini kami menggunakan sebuah perangkat aplikasi bernama OpenSID, Bapak Ibu. Jadi OpenSID ini aplikasi administrasi desa yang berbasis sebuah website. Nah, karena dia berbasis aplikasi website, maka kita perlu menggunakan sebuah web browsernya untuk menjalankan website tersebut. Nah, aplikasi ini sendiri dikembangkan dengan open source, secara open source, Bapak Ibu. Aplikasi ini dapat dimodifikasi dan digunakan penggunanya tanpa ada batasan. Nah, lalu cakupan fiturnya sendiri juga sangat banyak, Bapak Ibu. Meliputi bisa mengedit data penduduk, lalu data anggaran desa, itu bisa cetak tabel. Lalu untuk domainnya ada di desaarjowulangi.id. Mungkin kita bisa didemokan langsung aja ke websitenya. Nah, ini untuk tampilan utama, mungkin bisa dibilang tampilan utama dari website desanya. Sebenarnya tidak jauh beda seperti website pada umumnya, tapi nanti yang mungkin membedakan adalah bagian belakangnya atau di bagian admin. Nah, kalau di halaman utamanya ini masuk ke beranda seperti website pada umumnya, ada artikel-artikel yang sudah diinputkan, sudah dimasukkan. Nanti kalau misalnya diedit ada berita terbaru, itu bisa nanti langsung muncul di sini. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana inputnya nih, kemana kita harus mengeditnya gitu ya, memasukkan data-data kependudukannya di mana? Itu ada di bagian login. Di login mungkin bagian yang akan membedakan website desa dengan website blog ya, atau perorangan. Jadi di sini bagian kiri adalah bagian yang nggak semua bisa mengakses, hanya admin, hanya operator, hanya orang-orang yang memiliki hak akses untuk melakukan modifikasi data di sini, karena ini cukup vital juga kan. Ada data penduduk, keluarga, kelompok ini mungkin bisa termasuk juga komunitas apa yang ada di desa. Mungkin contoh yang mungkin saya pernah tahu kan seperti ada kelompok informasi masyarakat, atau mungkin ada kelompok profesi tertentu, nanti bisa dimasukkan mungkin halaman untuk penduduk. Nah, jadi nanti masyarakat juga bisa masuk di websitenya. Ini merupakan layanan mandiri, jadi butuh seperti di sini ada bantuan, ada profil, di profilnya juga terlihat gitu, NIK-nya berapa, namanya siapa, gitu, status, nomor kartu keluarga, gitu. Dan ya profil atau biodata secara lengkap. Memang kalau untuk hal-hal teknis lewat Zoom itu memang kurang enak nih Bapak Ibu ya. Jadi karena ya kita tidak bisa praktek secara langsung. Kita hanya melihat saja tadi kan bagaimana udah kasih tahu menunya ini seperti itu. Tapi untuk prakteknya sendiri padahal itu hal yang teknis, memang kita membutuhkan istilahnya ketemu gitu. Lalu ada sharing bagaimana untuk mengoperasikan secara lebih detail, lebih lanjut nanti seperti apa. Nanti tetap mengharapkan bimbingan, pendampingan, dan petunjuk, sehingga untuk kaitannya dengan website ini nanti memang betul-betul dapat digunakan oleh perangkat desa atau kami sendiri
khususnya untuk kemajuan desa Harjo. 1, 2, 3.